Di tengah hamparan pegunungan hijau yang membentang luas di Provinsi Guangdong, Tiongkok bagian selatan, tersembunyi sebuah permukiman kuno yang nyaris terlupakan oleh waktu. Namanya adalah Nangang Village, atau lebih dikenal sebagai Nangang Millennium Yao Village. Sekilas, desa ini tampak sederhana. Rumah-rumah batu dan kayu berdiri rapat di lereng gunung, diselimuti kabut tipis yang turun perlahan setiap pagi. Namun, di balik kesederhanaannya, Nangang bukanlah desa biasa. Tempat ini bagaikan sebuah kapsul waktu hidup yang membawa siapapun yang datang seolah kembali ke kehidupan Tiongkok berabad-abad silam. Disinilah tradisi kuno masih bertahan, budaya leluhur tetap dijaga, dan ritme kehidupan berjalan jauh lebih lambat dibanding dunia modern di luar sana. Nangang dikenal sebagai salah satu desa etnis Yao tertua dan paling terawat di seluruh China. Sejarahnya dipercaya telah melintasi lebih dari 1000 tahun, menjadikannya saksi bisu pergantian dinasti, perubahan zaman, hingga modernisasi besar-besaran yang melanda negeri ini. Saat melangkahkan kaki ke desa ini, pengunjung tidak hanya datang untuk melihat bangunan tua, tetapi juga menyaksikan sebuah warisan hidup di mana masa lalu masih bernapas hingga hari ini. Berbeda dengan kebanyakan desa tradisional yang dibangun di dataran rendah, Nangang justru berdiri kokoh di lereng pegunungan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang tinggi dan terpencil membuat desa ini seolah terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Untuk mencapai Nangang, pengunjung harus melewati jalur pegunungan berkelok, dikelilingi hutan hijau lebat dan udara pegunungan yang sejuk. Dari kejauhan, pemandangan desa ini begitu mencolok. Rumah-rumah tradisional disusun bertingkat mengikuti kontur alami bukit, menciptakan formasi unik yang menyerupai sebuah kota tangga alami. Setiap bangunan berdiri di level yang berbeda, saling terhubung oleh tangga batu, lorong sempit, dan jalan setapak yang naik turun. Susunan seperti ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki fungsi penting bagi masyarakat masa lampau. Saat kabut turun menyelimuti pegunungan, Nangang tampak seperti benteng rahasia yang tersembunyi di balik awan. Atmosfernya terasa misterius, sunyi, dan nyaris tidak tersentuh waktu. Konon, leluhur masyarakat Yao sengaja memilih lokasi ini bukan tanpa alasan. Posisi di lereng gunung memberikan keuntungan strategis untuk bertahan hidup. Tempat tinggi memudahkan mereka mengawasi area sekitar, sehingga lebih siap menghadapi ancaman dari luar. Lokasi terpencil ini dahulu dipercaya dipilih untuk beberapa tujuan utama. Pertama, menghindari peperangan yang pada masa lalu kerap melanda berbagai wilayah Tiongkok. Kedua, melindungi diri dari perampok dan penyerang karena akses menuju desa cukup sulit dijangkau. Dan yang terpenting, tempat ini membantu mereka menjaga komunitas tetap aman, tertutup, serta mempertahankan budaya leluhur dari pengaruh luar. Selama ratusan tahun, strategi ini terbukti berhasil. Nangang tetap bertahan, berdiri diam di ketinggian, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah peradaban kecil di pegunungan Cina. Di dalam desa Nangang, waktu seolah benar-benar berhenti. Banyak rumah di sini masih mempertahankan bentuk aslinya, bangunan tua yang telah berdiri selama ratusan tahun tanpa sentuhan desain modern yang mengubah wajahnya. Setiap rumah memiliki karakter yang hampir seragam, namun tetap unik dalam detailnya. Dindingnya terbuat dari batu tebal, disusun dengan teknik tradisional yang membuatnya kokoh menghadapi hujan, angin, dan perubahan musim selama berabad-abad. Kayu-kayu tua berwarna gelap mendominasi struktur bangunan, menunjukkan usia yang panjang dan jejak waktu yang melekat di setiap seratnya. Atap rumah dibuat dengan gaya tradisional, tersusun rapi dan sederhana, dirancang untuk menghadapi iklim pegunungan yang lembab dan berkabut. Sementara itu, jendela-jendela kecil menghiasi dinding, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk fungsi, menjaga kehangatan di dalam rumah tetap stabil, sekaligus melindungi dari cuaca ekstrim di luar. Masuk ke bagian dalam rumah, suasananya semakin terasa sederhana.
Interiornya minim dekorasi modern, tidak ada teknologi canggih, tidak ada desain interior kontemporer. Yang ada hanyalah ruang-ruang fungsional dengan perabot sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di beberapa rumah bahkan masih terdapat barang-barang lama yang telah digunakan selama puluhan hingga ratusan tahun. Hal yang paling menarik, banyak rumah di Nangang tidak hanya ditempati satu generasi, melainkan diwariskan secara turun-temurun. Kakek, orang tua, hingga cucu, semuanya pernah hidup di bawah atap yang sama. Setiap dinding, setiap balok kayu, dan setiap sudut rumah menyimpan cerita keluarga yang panjang tentang kelahiran, kehidupan, hingga perpisahan. Disinilah rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebuah arsip hidup dari sejarah keluarga yang tidak pernah benar-benar hilang. Di balik kehidupan yang tampak sederhana, masyarakat Nangang menyimpan sebuah sistem sosial yang sangat unik. Dan bagi banyak orang modern, ini terdengar hampir tidak biasa. Desa ini memiliki bentuk demokrasi adat kuno yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Salah satu inti dari sistem tersebut dikenal dengan nama Yao Lao. Dalam struktur ini, pemimpin desa tidak diwariskan secara mutlak dan tidak pula ditentukan oleh kekuasaan tunggal. Sebaliknya, ia dipilih langsung oleh komunitas. Masyarakatlah yang menentukan siapa yang dianggap paling bijaksana, paling adil, dan paling mampu menjaga keseimbangan hidup desa. Pemimpin adat yang terpilih memiliki tanggung jawab besar. Ia bertugas menyelesaikan konflik di antara warga, menjadi penengah dalam perselisihan keluarga atau sosial, serta memastikan hubungan antar warga tetap harmonis. Selain itu, pemimpin juga berperan penting dalam menjaga adat istiadat, agar tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun tidak hilang di telan zaman. Ia juga memiliki wewenang untuk memutuskan aturan sosial desa, mulai dari norma kehidupan sehari-hari hingga pelaksanaan ritual dan kegiatan komunitas. Namun yang paling menarik, semua keputusan ini tidak berdiri di atas kekuasaan mutlak, melainkan pada kepercayaan kolektif masyarakat. Jika kepercayaan itu hilang, maka kepemimpinan pun bisa berubah. Sistem seperti ini menjadikan Nangang bukan hanya sebagai desa kuno, tetapi juga sebagai salah satu contoh bentuk pemerintahan adat paling tua yang masih bertahan dalam komunitas etnis Yao. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan terstruktur oleh sistem formal, Nangang tetap mempertahankan cara lama mereka, di mana kebijaksanaan, pengalaman, dan kepercayaan komunitas lebih penting daripada kekuasaan itu sendiri. Di Nangang, kehidupan masyarakat tidak hanya diatur oleh kebiasaan sehari-hari, tetapi juga oleh aturan adat yang sangat ketat dan telah mengakar selama berabad-abad. Bagi masyarakat etnis Yao di desa ini, tradisi bukan sekedar warisan budaya, melainkan sebuah pedoman hidup yang harus dijaga tanpa kompromi. Beberapa aturan adat masih dijalankan dengan disiplin tinggi hingga hari ini. Salah satunya adalah larangan keras melanggar ritual leluhur. Setiap upacara penghormatan terhadap nenek moyang dianggap sakral dan harus dilakukan dengan tata cara yang tidak boleh diubah sembarangan. Kesalahan kecil dalam ritual dipercaya bukan hanya sebagai pelanggaran budaya, tetapi juga sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap garis keturunan. Selain itu, terdapat aturan pernikahan tertentu yang mengikuti tradisi lama. Pemilihan pasangan tidak hanya mempertimbangkan individu, tetapi juga latar belakang keluarga, kesesuaian adat, dan restu komunitas. Dalam banyak kasus, pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan sosial yang lebih luas. Hal yang tidak kalah penting adalah penghormatan ketat terhadap orang tua dan pemimpin. Meskipun dunia di luar Nangang terus bergerak dengan kecepatan modernisasi yang tak terbendung, di dalam desa ini, waktu seolah tetap berjalan mengikuti irama yang berbeda. Hingga hari ini, masyarakat Nangang masih secara rutin menjalankan berbagai festival dan ritual tradisional kuno yang diwariskan dari leluhur mereka. Setiap perayaan bukan sekadar acara seremonial, tetapi sebuah bentuk penghormatan terhadap sejarah, alam, dan roh para pendahulu. Di antara festival yang paling menonjol adalah tarian tradisional Yao. Gerakannya penuh makna, ritmis, dan syarat simbol kehidupan.
Setiap langkah, setiap putaran tubuh mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Irama musiknya dipandu oleh derung panjang yang suaranya menggema di antara lembah dan pegunungan. Dentumannya bukan hanya hiburan, tetapi juga dipercaya sebagai panggilan spiritual yang menyatukan komunitas. Saat musim panen tiba, desa ini berubah menjadi pusat perayaan besar melalui pesta panen tradisional. Warga berkumpul, bersyukur atas hasil bumi, dan merayakan keberlangsungan hidup yang mereka jaga bersama. Tidak kalah penting adalah ritual penghormatan leluhur, di mana keluarga berkumpul untuk memberikan persembahan, doa, dan penghormatan kepada generasi yang telah mendahului mereka. Pada saat festival berlangsung, suasana desa berubah total. Warga mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah, dihiasi bordir rumit yang dibuat dengan tangan dan penuh detail simbolik. Namun di balik kekayaan budaya yang masih terjaga, Nangang menghadapi kenyataan yang perlahan mengubah wajahnya. Ironisnya, meskipun desa ini dikenal sebagai salah satu warisan budaya paling berharga, jumlah penduduk aslinya justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perubahan zaman membawa arus besar yang sulit dibendung. Banyak generasi muda memilih meninggalkan desa, pergi menuju kota-kota besar yang menawarkan kesempatan lebih luas untuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan modern yang lebih praktis serta cepat. Gedung-gedung tinggi, teknologi, dan gaya hidup urban menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Sementara kehidupan tradisional di Nangang terasa semakin jauh dari dunia mereka. Akibatnya, desa yang dulu ramai oleh aktivitas komunitas kini menjadi lebih lengang. Rumah-rumah yang dahulu penuh kehidupan perlahan menjadi lebih sepi. Beberapa bahkan ditinggalkan oleh penghuninya. Jika dibandingkan dengan masa kejayaannya, populasi Nangang hari ini jauh lebih sedikit. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada jumlah penduduk, tetapi juga pada suasana desa itu sendiri. Lorong-lorong batu yang dahulu ramai suara percakapan, kini lebih sering diselimuti keheningan. Angin pegunungan yang melintas di antara rumah-rumah tua terdengar lebih jelas daripada langkah kaki manusia. Hal inilah yang membuat Nangang terasa semakin sunyi, dan bagi sebagian orang justru semakin misterius. Seolah desa ini sedang perlahan memasuki fase baru, antara menjadi di antara lembah dan lereng pegunungan yang mengelilinginya, Nangang memiliki satu ciri khas yang paling sulit dilupakan, yaitu kabut tebal yang hampir selalu datang dan pergi tanpa diduga. Karena berada di kawasan pegunungan tinggi, desa ini kerap diselimuti selimut kabut yang turun perlahan, menutupi atap-atap rumah tua dan menyamarkan batas antara bangunan dan alam. Pada waktu pagi, pemandangan Nangang berubah menjadi sesuatu yang hampir seperti dunia lain. Rumah-rumah tua tampak muncul samar dari balik kabut putih, seolah-olah sedang perlahan terbangun dari tidur panjangnya. Jalan-jalan batu yang licin oleh embun memantulkan cahaya lembut matahari pagi, menciptakan suasana yang tenang namun penuh misteri. Di saat seperti ini, suara manusia hampir tidak terdengar. Yang mendominasi hanyalah suara alam. Angin yang menyusup di antara pepohonan, kicauan burung dari kejauhan, dan gemericik air dari lereng gunung. Semua elemen ini berpadu menciptakan atmosfer yang unik. Banyak wisatawan yang datang ke Nangang menggambarkan pengalaman mereka dengan satu kata yang sama: magis. Namun di saat yang sama, suasananya juga terasa misterius, bahkan bagi sebagian orang sedikit menyeramkan. Kabut yang bergerak perlahan di antara rumah-rumah tua membuat desa ini tampak seperti tempat yang berada di antara dua dunia, antara masa lalu dan masa kini. 9. Menjadi destinasi wisata budaya tersembunyi. Meski belum seterkenal destinasi wisata, pada akhirnya, Desa Nangang bukan sekedar titik kecil di peta pegunungan Tiongkok. Ia adalah sebuah jejak hidup dari peradaban tua yang masih terus bernafas hingga hari ini, meski dunia di sekelilingnya telah berubah begitu cepat. Di tengah arus modernisasi yang tak pernah berhenti, Nangang tetap memilih untuk berdiri di jalannya sendiri,
Ia berdiri sebagai penjaga tradisi yang diam namun kuat. Rumah-rumah kuno yang tetap dipertahankan, hukum adat yang masih dihormati, ritual leluhur yang terus dijalankan, serta budaya etnis Yao yang nyaris tidak berubah selama berabad-abad. Semuanya menjadi bukti bahwa masa lalu di sini belum benar-benar pergi. Bagi sebagian orang, Nangang mungkin terlihat terpencil, sederhana, bahkan tertinggal oleh zaman. Namun di balik kesunyian dan kesederhanaannya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar tampilan fisik. Sebuah dunia di mana sejarah masih hidup, di mana tradisi bukan hanya cerita, dan di mana manusia masih berjalan selaras dengan akar leluhurnya. Justru di tempat seperti inilah tersimpan salah satu kisah budaya paling unik, paling aneh, dan paling tersembunyi di China. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah desa kecil di pegunungan mampu bertahan, menjaga identitasnya, dan tetap hidup di tengah perubahan dunia yang tak pernah berhenti.